Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang sangat terkenal. Dan kalian subscriber saya pasti tahu dengan video yang akan saya bahas ini. Dan di channel ini saya sudah pernah membahasnya juga. Apalagi kalau bukan kasus Nara Aline dari Brazil. Tapi bedanya nanti saya akan menggambarkan video seram dari temennya si Nara Aline ini, yang dihabisi pada momen yang sama, tapi videonya tidak diupload bareng. Kasusnya berputar di jual beli narkoba yang terjadi di salah satu daerah di Brazil, tepatnya di Barra do Ceará, antara faksi GDE dan faksinya si Nara Aline. Faksi-faksi ini sudah punya daerah kekuasaan masing-masing, dan tidak ada yang boleh sembarangan jualan atau bertransaksi narkoba di daerah faksi lain. Jika ketahuan, urusannya bisa kayak video yang akan saya gambarkan nanti. Singkat cerita, si Nara Aline ini melakukan transaksi di wilayah faksi lain yang disebut GDE itu. Kegiatan Nara Aline ini diketahui oleh faksi GDE. Mereka ngasih tahu pimpinannya yang saat ini sedang dihukum karena kasus narkoba. Walaupun di penjara, dia tetap bisa ngontrol gengnya dari dalam penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh si Nara Aline ini langsung dilakukan oleh anak buahnya dengan mobil pada malam hari. Ketika mereka sampai di rumah Nara Aline, ternyata si Nara Aline ini nggak sendirian, tapi lagi bareng dua temannya, yaitu Dorcile Anselmo de Alensar, usia 31 tahun, dan Ingrid Teixeira Ferreira, usia 22 tahun. Awalnya niat mereka nih hanya nangkep dan membunuh Nara Aline, tapi karena dua temannya juga ada di situ yang ditakutin akan ngelaporin ke polisi tentang penculikan itu, maka mereka bertiga dibawa ke sebuah hutan bakau di Sungai Ceará. Di hutan bakau itulah ketiga perempuan itu dihabisi. Mereka sempat minta belas kasih, tapi Dorcile Anselmo langsung ditembak kepalanya dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Aline dan Ingrid dipotong hidup-hidup secara perlahan. Jari-jari mereka dipotong satu-satu. Setelah itu dipotong lengan kanannya sampai putus. Lanjut lagi dipotong lengan kiri sampai putus. Kaki kanan dan kaki kiri juga dipotong sampai putus. Semua itu dilakukan saat mereka masih hidup dan sadar. Terakhir, leher mereka ditebas berulang kali sampai putus. Bagian-bagian dari ketiga korban itu dibuang secara terpisah, sehingga polisi ini cukup kesulitan untuk mengumpulkan semua bagian-bagian tubuh itu. Dilakukan tes DNA pada tiga korban ini karena potongan tubuh mereka sudah nggak bisa dikenali lagi. Terbongkarnya kasus ini berawal dari video yang disebarin lewat media sosial yang akhirnya sampai ke pihak keluarga korban. Keluarga korban lalu melaporkan kejadian ini ke polisi dan dilakukan investigasi. Hasil penyelidikan itu membuahkan hasil dengan ketangkepnya 4 orang tersangka. Tidak sampai di situ saja, kasus ini terus dikembangkan oleh polisi dan akhirnya semua pelaku ditangkap yang berjumlah 6 orang. Mereka diadili dengan hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun kurungan penjara. Video dari teman Nara Aline ini hanya berdurasi 57 detik yang direkam di hutan bakau pada siang hari. Video dibuka saat korban duduk di tanah. Korban sedang cerita bahwa dia ini hanyalah teman Nara Aline aja. Dia nggak tahu apa-apa tentang narkoba. Video berpindah di mana dia sudah habis dipukulin. Dia mohon untuk dilepasin, tapi salah seorang sikario menembaknya tepat di kepala yang bikin si korban ini jatuh ke tanah. Dia sudah nggak bergerak lagi. Setelah itu, sikario dengan parang panjang menyabet leher korban beberapa kali. Sebelum kepala lehernya putus, videonya pun berakhir. Gampang banget ya, orang-orang di luar sana itu kayak ngebunuh manusia, ngabisin manusia. Bagi kita ini mungkin itu terlihat tidak normal. Kenapa? Karena kita ini waras, sedangkan mereka ini terpengaruh narkoba, sehingga pikirannya ini sulit dimengerti, di luar nalar. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.